Di era awal 2000-an, AC Milan terkenal sebagai tim yang memiliki banyak bintang di setiap lini. Terkhusus di lini belakang, mereka memiliki kumpulan bek tangguh yang sangat sulit ditaklukkan. Di tengah sinar yang terpancar dari sosok Alessandro Nesta, Paolo Maldini hingga Cafu dan Jaap Stam, muncul satu pemain yang keberadaannya sama sekali tidak boleh diremehkan. Dia adalah Kakaber Kaladze atau yang cukup dipanggil Kaka Kaladze. Kala, sapaan akrabnya, merupakan sosok bek tengah yang juga biasa beroperasi di posisi bek kiri. Selain itu, dia juga memiliki fleksibilitas yang sangat bagus sehingga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Di era kepelatihan Carlo Ancelotti, Kala sering diandalkan sebagai peluru tersembunyi AC Milan. Sebelum bermain untuk AC Milan, nama Kaladze bahkan sudah masyhur di persepakbolaan Ukraina dan tentunya Georgia sebagai kampung halamannya. Menariknya, kiprah Kaka Kaladze tidak hanya bermuara di lapangan hijau saja, sebab setelah putuskan pensiun, dia putuskan hengkang ke kursi parlemen dan kian meningkatkan reputasinya sebagai politisi ternama di negaranya. Kaka Kaladze lahir di Samtredia, sebuah kota di Georgia dekat Laut Hitam. Ayahnya, Carlo, merupakan pesepak bola lokomotif Samtredia yang juga sempat menjadi presiden tim. Di usia 11 tahun, Kala bermain untuk tim junior klub ayahnya memimpin. Setelah itu, mantan pesepak bola Georgia, David Kipiani, meminta Kala untuk bergabung dengan Dinamo Tbilisi. Di Dinamo Tbilisi, antara tahun 1993 sampai setidaknya 1997, Kala bermain dalam 82 pertandingan. Dia saat itu sudah melakoni debut di level senior pada usia 16 tahun. Lalu di tahun 1997, namanya lantas diangkut oleh raksasa Ukraina, Dinamo Kyiv. Menurutnya, Kyiv memintanya bergabung setelah melihat dirinya bermain apik di laga Georgia melawan Italia. Dia yang beroperasi di lini belakang sukses membantu Georgia menahan imbang Italia dengan skor 0-0. Di laga itu, aku bermain baik setelah melakukan penjagaan ketat terhadap Christian Vieri. Saat itu, Kaka Kaladze diboyong dengan mahar sebesar 280.000 euro oleh Dinamo Kyiv dan segera menjadi andalan di lini belakang. Meski mendapat kontrak selama 4 tahun, Kala hanya menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun di Kyiv. Dia bermain dalam 72 pertandingan dan berhasil mempersembahkan trofi Liga Ukraina sekaligus Piala Ukraina. Berada di bawah kepemimpinan Valery Lobanovsky, Kaladze benar-benar menjadi sosok pemain bertahan paling menjanjikan. Dia berkontribusi dalam sejumlah pertandingan bersejarah yang dilakoni klub di kompetisi Liga Champions Eropa. Pada kompetisi musim 1998-1999, Kaladze mengantar Dinamo Kyiv lolos hingga ke babak semifinal sebelum ditumbangkan FC Bayern dengan skor agregat 4-3. Dalam perjalanannya, Kyiv mampu mengalahkan tim sekelas Real Madrid hingga Arsenal. Menyusul penampilannya yang sangat luar biasa, Kaka Kaladze lantas diboyong oleh raksasa Italia AC Milan. Saat itu bakatnya ditebus dengan mahar sebesar 16 juta euro, sebuah angka yang tergolong mahal buat pemain yang berasal dari negara minim perhatian. Namun menariknya, Kaka Kaladze berhasil membuktikan kualitasnya sebagai bek jempolan. Saat itu, dia bahkan harus bersaing dengan nama-nama sekaliber Paolo Maldini, Alessandro Nesta, hingga Jaap Stam. Dengan pengalaman yang cukup mengesankan, baik di kompetisi lokal maupun Eropa, Kala menjadi pilihan utama di Milan. Meski tidak berposisi sebagai pemain bertahan, kemahirannya dalam beradaptasi di posisi gelandang membuatnya ditempatkan di sayap kiri dalam skema 4-4-2. Muncul sebagai salah satu pemain serbaguna, membuat Kaka Kaladze disukai oleh Carlo Ancelotti. Imbasnya, dia jadi mendapat banyak kesempatan bermain. Pada musim 2002-2003, Kala menjadi bagian dari skuad bersejarah AC Milan yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Dia bermain dalam 46 penampilan di semua kompetisi, termasuk 27 penampilan Liga. Tidak hanya trofi Liga Champions Eropa yang berhasil didapat, Kala juga saat itu berhasil menyumbangkan trofi Coppa Italia buat Milan. Buah dari kegemilangannya di atas lapangan, layanan pos Georgia sampai menerbitkan perangko edisi khusus dirinya pada tahun 2003.
Selain itu, kakak Kaladze juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Georgia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan buatnya. Pada musim berikutnya, Kala menjadi bagian dari skuad AC Milan yang berhasil memenangkan trofi Scudetto sebelum akhirnya kembali meloloskan AC Milan ke partai final Liga Champions Eropa pada tahun 2005. Sayangnya, dia menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dan mendapati bahwa Milan harus kalah secara dramatis melawan Liverpool melalui drama adu penalti. Kegagalan tersebut sempat membuat Kaladze bakal dilepas Milan. Klub sudah menyiapkannya sebagai pemain yang akan dilego ke Chelsea. Aku sudah menyetujui segala hal untuk bergabung dengan Chelsea. Saat itu aku tinggal menunggu keputusan final dari Milan. Aku sudah berpikir bakal terbang ke London. Namun begitu, takdir berkata lain. Kakak Kaladze batal terbang ke Chelsea dan malah memperpanjang kontrak dengan Milan selama 5 tahun. Saat itu, The Blues lebih memilih untuk mendatangkan Asier Del Horno. Bertahan di Milan memberi berkah yang sangat besar buat Kaladze. Terlebih pada tahun 2006, Milan sempat kehilangan Paolo Maldini akibat cedera parah. Dengan begitu, Kala bisa bermain di posisi yang sudah sangat lekat dengan dirinya. Pada musim 2006-2007, dia bahkan mampu mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa kedua buat Milan. Yang lebih istimewanya lagi, kemenangan di laga final didapat usai Milan berhasil mengandaskan Liverpool dengan skor 2-1. Kaladze merasa bahwa pertandingan itu merupakan salah satu yang terbaik dalam karir sepak bolanya. Tidak hanya itu, Kala bahkan mampu mempersembahkan trofi Piala Dunia antar klub buat Milan usai mengandaskan perlawanan Boca Juniors dengan skor telak 4-2. Namun seiring bertambahnya usia, performa Kala kian menurun. Dia beberapa kali diganggu cedera hingga membuat kesempatan bermainnya kian menipis. Sadar bahwa dirinya sudah tak jadi pilihan utama lagi, Kaladze akhirnya memutuskan untuk hengkang dari San Siro. Dia bergabung dengan Genoa pada tahun 2010 dengan status free transfer. Meski tidak meraih gelar apapun, Kala mendapat menit bermain yang cukup. Dia bermain dalam 57 pertandingan dan memutuskan gantung sepatu pada tahun 2012. Kiprah kakak Kaladze di dunia sepak bola terbilang mentereng. Meski hadir dari negara yang banyak diremehkan, dia mampu membuktikan kualitasnya sebagai profesional sejati. Namanya masyhur di persepakbolaan Eropa dan bahkan masuk ke dalam daftar Hall of Fame AC Milan. Uniknya, setelah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, Kala menolak untuk melanjutkan kiprah di lapangan hijau. Dia justru menekuni dunia bisnis hingga terjun ke dunia politik dan menjalani karir yang terbilang membanggakan. Setelah meniti karir yang terbilang mengesankan di dunia sepak bola, Kaladze memilih terjun ke dunia politik. Perlu diketahui bahwa langkah ini tidak dilakukan secara tiba-tiba oleh Kala. Dia sebelumnya sudah terlibat di dalam sejumlah aktivitas yang kemudian mengarahkannya ke panggung politik. Dilihat dari perjalanan karir sepak bolanya, Kala bergabung dengan Dinamo Tbilisi pada tahun 1993, di mana tim tersebut menolak untuk berkompetisi di Uni Soviet pada 3 tahun sebelumnya. Kemudian ia melanjutkan karir di Dinamo Kiev, tim yang juga memilih untuk menolak berkompetisi di Uni Soviet pada tahun 1990. Setelah tidak terlibat langsung di dunia politik saat masih aktif sebagai pemain, Kala baru terjun ke dunia politik sejak tahun 2012 atau tepat setelah dirinya pensiun dari lapangan hijau. Namun yang perlu diketahui, terdapat fakta yang menyedihkan dari gerakan kakak Kaladze yang akhirnya serius terjun ke dunia politik. Terdapat serangkaian peristiwa dramatis sejak tahun 2001 yang menghampiri dirinya. Saat itu, atau tepat di tahun pertamanya di Italia, Kala mendapati bila adiknya diculik. Ya, adiknya yang bernama Levan merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Georgia. Dia diketahui diculik oleh 2 pria yang menyamar sebagai petugas polisi dan segera meminta tebusan sebesar 385.000 euro. Presiden Georgia pada saat itu, Eduard Shevardnadze, meyakinkan keluarga Kaladze dan masyarakat luas bahwa pemerintah, polisi, dan badan intelijen akan melakukan segalanya untuk menemukannya. Nahas pada kenyataannya, pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk membantu menyelamatkan Levan Kaladze.
Kakak Kaladze beserta keluarganya jelas merasa sangat terpukul. Kala pun berbicara tentang keputusasaannya untuk menemukan saudara laki-lakinya tak lama setelah memenangkan Liga Champions bersama Milan pada tahun 2003. Setiap hari aku bangun dan tidak memikirkan apapun selain saudara laki-lakiku. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setiap hari aku memohon kepada Tuhan agar dia kembali hidup dan tersenyum. Namun setelah terus dilakukan pencarian, tepat pada tahun 2005, Kaladze harus mendapati bahwa adiknya telah tewas di tangan pemberontak Chechnya yang diketahui sebagai kelompok yang menahan Levan Kaladze. Lalu pada bulan Maret 2007, dua pria bernama David Asatiani dan Merab Amisulsvili ditetapkan sebagai tersangka, di mana masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun atas pembunuhan Levan. Untuk mengenang adik kesayangannya, kakak Kaladze kemudian menamai anaknya yang baru lahir pada tahun 2009 dengan sebutan Levan. Menurut penulis Virgil Brennan dari This Football Times, dari peristiwa tragis seputar kematian saudaranya itulah benih tekad Kaladze untuk memasuki pengaruh politik dan sosial di negara asalnya mulai ditaburkan. Sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, Kala memang sudah aktif dalam sejumlah kegiatan sosial. Salah satunya adalah pada tahun 2008 saat dirinya mendirikan Kala Foundation yang bertujuan untuk menghasilkan investasi amal bagi warga negara Georgia yang terkena dampak invasi Rusia, terutama mereka yang berada di wilayah Osetia Selatan, daerah pro-Rusia. Saat itu Kala terus berjuang untuk mengumpulkan bantuan dari negara seperti Ukraina dan Italia hingga mendapat pundi-pundi sebesar 50.000 euro. Di Italia, Kala saat itu rutin menjalin komunikasi dengan Silvio Berlusconi guna memuluskan aksi galang dana yang dilakukannya dengan pihak Italia. Bersamaan dengan upaya kemanusiaannya yang melibatkan Kala Foundation, Kaladze juga terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan sumber daya energi Kala Capital yang pada saat itu memiliki 45% saham di perusahaan pembangkit listrik tenaga air utama Georgia, Sahidroenergomseni. Setelah itu, di tahun yang sama, Kala juga bergabung dengan Dewan Eksekutif JSC Progress Bank di Georgia, sebuah lembaga keuangan yang dibentuk untuk membantu negara melalui sarana fiskal independen. Bersamaan dengan terus berkembangnya Kala Capital dan peran duta besarnya di SOS Children's Village melalui FIFA, kakak Kaladze tampak menegaskan bahwa dia siap untuk terus menaiki tangga politik Georgia. Benar saja, ia terpilih sebagai Menteri Energi Georgia pada Oktober 2012. Dari sini bisa dilihat bahwa Kaladze berhasil memanfaatkan posisinya sebagai pesepak bola terkemuka di Georgia untuk menciptakan portofolio bisnis yang kuat dan menjamin stabilitas karir pasca kehidupan sepak bolanya. Sejak menjabat sebagai menteri, nama kakak Kaladze kian didewakan di panggung politik Georgia. Pasca 5 tahun duduk di kursi pemerintahan sebagai menteri, Kala kemudian kian melebarkan sayap di dunia politik. Hal itu dibuktikan pada tahun 2017 silam saat Kala disokong oleh pengusaha lokal Bidzina Ivanisvili untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Tbilisi yang merupakan kampung kelahirannya. Padahal saat menjabat sebagai Menteri Energi, Kala sempat mendapat respon negatif. Selain karena pengalaman yang minim di bidang energi, Kaladze juga dinilai syarat kepentingan karena memiliki saham di perusahaan Kala Capital yang bergerak di bidang energi. Namun saat mencalonkan diri sebagai wali kota, Kala justru mendapat suara terbanyak. Mantan anggota timnas Georgia itu memenangkan 51,1% suara dalam pemilihan yang berlangsung pada Oktober 2017. Dia mengalahkan saingan terberatnya Zal Udumasvili yang merupakan mantan pembaca berita televisi. Dalam kampanyenya, Kala menjanjikan penyelesaian masalah kemacetan dan memperhatikan masalah di bidang pendidikan serta kesehatan di ibu kota negara Georgia. Jabatannya sebagai wali kota itu sendiri berakhir pada tahun 2021 kemarin. Kinerja Kaladze sebagai wali kota Tbilisi selama 5 tahun tampaknya berjalan dengan baik. Sebab ia kembali terpilih untuk kedua kalinya dalam pemilihan umum yang dilakukan. Saat itu, dia memenangkan sebanyak 45% suara. Melihat kiprah kakak Kaladze yang berjaya di dunia sepak bola maupun politik, seolah menggambarkan tentang kejeniusan otaknya dalam berpikir.
Maka dari itu, sosok kakak Kaladze yang punya kemampuan dan insting dalam menggabungkan kekuatan bisnis dan politik dianggap pantas menginspirasi pesepak bola lain untuk mengikuti jejaknya.